Haleluya. Tadi saya membuat pernyataan bahwa tanaman Tuhan yang mengeluarkan buah yang manis pasti dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ada seseorang pengusaha yang terkenal, sangat fair dalam bisnis dealingnya, sangat jujur. Bapak yang hebat, yang selalu mendoakan anak-anaknya. Seorang suami teladan, suami idaman, dan selalu jadi berkat kepada orang miskin, kepada janda, yatim piatu. Bahkan dia mengeluarkan dana untuk membela orang-orang yang tertindas. Berapa banyak saya percaya orang semacam itu akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Mungkin itu Anda ya. Tetapi firman Tuhan menunjukkan life is a mystery. Hidup itu misteri, tidak selalu seperti itu. Kita lihat bagaimana bangsawan berjalan kaki, hamba-hamba naik kuda, saudaraku. Dunia ini, life is unfair. Mari saya mengajak kita melihat firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang kelima. Dalam Yakobus pasal kelima ini ada dua macam cara kehidupan. Karena itu saya sebutkan gaya hidup dan hidup gaya. Gaya hidup atau hidup gaya. Life is a choice. Anda bisa pilih gaya hidup Tuhan atau hidup gaya dunia ini. Firman Allah mengatakan Yakobus pasal 5 ayat pertama. Hai sekarang kamu orang-orang kaya menangis dan meratap atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, corrupted. Pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian kepada kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. You have, berarti kembali ayat tadi, you have heaped up treasure in the last days. Tapi perkataan in dalam bahasa Greek adalah en, en, in ya, en. En itu punya dua arti. Dan terjemahan Alkitab ada dua. Yang satu in the last days, yang satunya for the last days. Saya akan terangkan nanti ayat selanjutnya. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti hari penyembelian. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Surat ini ditujukan pada 12 suku dalam perantauan. Yakobus 1 ayat 1. Berarti saudaraku, orang-orang Yahudi Kristen yang tersebar diaspora. Dan kita tahu bagaimana janji Tuhan kepada Abraham tetap berlaku melalui Yesus Kristus. Maka janji Abraham bukan cuma untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk semua orang percaya. Amin. Jadi memang akan ada kekacauan, tetapi saudaraku, engkau tetap jadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Cuma sekarang itu bagaimana cara menggunakannya. Mari kita lihat ayat selanjutnya, itu tentang gaya hidup. Karena itu saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar dan telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani di sini pemilik ladang, bukan petani penggarap. Amin. The husbandman. Sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut kamu mereka berbahagia. Itu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan siapa? Yang keras? Ayub.
Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Bukan cuma the end intended by the Lord, but the end of the Lord. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. That the Lord is very compassionate and merciful. Senang enggak punya Tuhan yang Maha Penyayang? Amin. Pengusaha yang disebutkan tadi adalah pengusaha yang jadi berkat, yaitu Ayub. Ayub bukan cuma terkenal iman, kesabaran, ketekunannya, tapi juga terkenal sedekahnya. Ayub pasal 29 mengatakan, kenapa dia dihormati orang? Karena dia berkata, janda-janda miskin kubuat bersuka cita. Orang-orang tertindas kubela. Orang-orang yang mau dimakan oleh orang kurampas dari mereka. Dia mengeluarkan biaya untuk membela orang-orang tertindas. Tidak heran Tuhan memberkati dia. Firman Allah mengatakan, adalah seseorang di tanah Uz bernama Ayub. Dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saudaraku, firman Allah berkata, he is the greatest man in the east. Tetapi satu hari iblis, musuh kita setan, menghadap kepada Tuhan. Dan Tuhan membanggakan Ayub. Tidak kamu lihat hambaku Ayub? Gak ada lah seperti dia. He's the planting of the Lord. Dia tanaman Tuhan yang luar biasa. Dia saleh, jujur, takut, menjauhi kejahatan. Dia murah hati, sama seperti aku. Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Kita melihat iblis berkata, ya, sebab kamu melindungi. Bukan cuma melindungi dia dan keluarganya. Engkau melindungi semua harta miliknya. Coba diambil daripadanya. Dia akan menghujat engkau. Tuhan bilang baik. Perlindungan atas Ayub diangkat. Ingat. Tanpa Tuhan izinkan, nothing had happened in our life. Amen. So bersuka cita buat itu. Iblis hanya bisa melakukan sejauh yang Tuhan izinkan. God is in control in your life, in my life. Firman Tuhan mengatakan kemudian, in one day, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Semuanya mati dalam satu hari. Bukan cuma itu, rumah mereka ditimpa oleh angin puting beliung. Api turun dari langit. Orang Yahudi selalu berkata langit itu Tuhan. Sama seperti orang Chinese, Tian. Langit dengan Tuhan dibuat sama. Jadi Ayub mengira bahwa api itu datang dari Tuhan. Kemudian orang-orang Sabian, orang-orang Amalek, Midian datang dan merampas semua harta benda Ayub. Dia bangkrut in one day. Homeless, childless, penniless. Dia tidak punya apa-apa. Tapi dia tetap masih bisa memuji Tuhan. Dia tidak tahu what is behind the scene. Dia tidak tahu bahwa iblis di belakang itu. Dia kira ini ujian dari Tuhan. Dan dia berkata Tuhan memberi, betul? Tuhan mengambil, bukan? Terpujilah nama Tuhan. Bahkan pada waktu kemudian iblis berkata, ya, Tuhan berkata, lihat bagaimana? Dia tidak menghujat aku. Dia tetap memuji aku. Baruch Hashem Adonai, blessed be the name of the Lord. Kata iblis, iya, coba sentuh tubuhnya. Dia akan mengutuki engkau sampai ke mukamu. Oke, pagar kedua diangkat. Tapi jangan jamah nyawanya. Dan saudara, kita tahu, bukan cuma itu penyakit datang. Sudah jatuh, ditimpa tangga, kejatuhan lemari, diserempet truk, digigit anjing gila. Pada waktu dia tidak punya apa-apa, dia cuma punya kreweng. You know kreweng? Pecahan tembikar sampai untuk menggaruk. Istrinya, saudaraku. Jangan menghakimi istri. Istrinya Ayub siapa namanya? Tidak tahu ya? Buyub. Ibu Ayub. Ibu Ayub tidak bisa ikut arisan. Ibu Ayub tidak lagi jadi orang terutama di kota itu. Dia kehilangan semuanya.
Dan jangan mudah menghakimi dia. Saudara pernah berjalan di sepatu dari Ibu Ayub. Bagaimana kalau anakmu mati semua dalam satu hari? Bagaimana kalau statusmu diambil in one day? Dan suamimu mengeluarkan bau busuk. Nafasnya berbau busuk seperti mayat. Dan seperti mayat hidup, temannya aja tidak mengenali dia. Dia mendekati Ayub dan berbisik di telinganya. Kutukilah Allahmu. Lalu game over. Matilah. Bagaimana Anda kalau istrimu mengatakan begitu? Anda pernah dengar saya sering membanggakan istri saya ketika saya bangkrut. Dia berkata, sampai ke bawah jembatan aku ikut kamu. Bojoku, sini. Amin. Tapi ini bilang matilah. Ayub berkata, kamu bicara seperti orang tidak beres. Apa kita cuma mau menerima yang baik pada Tuhan dan tidak mau menerima yang tidak baik? Saya mau beritahu pada saudara, segala yang baik dan sempurna datang dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada pertukaran karena bayangan. God is good all the time dan all the time. Life is unfair, saudara. Kalau engkau mengira semuanya pasti, yang baik pasti menang, belum tentu di dunia ini. Tetapi inilah tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Engkau mendengar perang dan deru perang. Engkau melihat gempa bumi bersamaan di beberapa tempat. Tetapi ada tanda yang lebih jelas sekarang, yaitu aniaya kepada orang benar. Karena iblis yang di belakang sengsara Ayub masih hidup. Seorang hamba Tuhan menulis, Satan is alive and well on planet Earth. Ada seorang teman saya, dan dia belum percaya Tuhan Yesus. Satu hari dia beli sebuah buku untuk pergi ke Bali, dan buku itu dikira buku horor. Satan is alive and well on planet Earth. Dia kira seperti baca Conjuring begitu, saudara. Dia baca di Pantai Sanur, isinya akhir zaman. Dia bertobat, saudara. Ya, orang kaya sukar masuk kerajaan sorga, tapi Tuhan punya cara tersendiri. Tepuk tangan bagi Allah kita. Wow. Saudara yang kasih Tuhan, saudara semua beritahu dan tidak mau menunda bubukan saudara. Akhir zaman telah tiba. Bahkan akhir dari akhir zaman. Orang-orang kaya merataplah. Menangislah kalau hidupmu untuk dirimu sendiri. Ingat, berkat Abraham bukan cuma diberkati, tapi menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tidakkah saudara sadari, di Indonesia ini masih sangat bebas. Di Amerika Serikat ada seorang ibu petugas pencatatan sipil. Dia menolak untuk membuatkan, yaitu pencatatan pernikahan antar dua orang. Sebab dua orang ini sama-sama namanya David. It's again my belief. Saya tidak mau melakukannya. Silakan petugas yang lain. Dia dimasukkan penjara. David dan David. Kalau David dengan Davina bagus. Sebab Adam itu suami dari Inul. Bukan Adam suami dari Ipul. Tetapi ketika saya menolak, engkau dan saya akan disebutkan ekstremis. Fanatik masih lumayan. Saya dulu dibilang fanatik. Kamu enggak ngerokok ya? Enggak judi ya? Enggak main perempuan ya? Kamu ini fanatik tahu Arifin. Saya bilang lebih baik fanatik daripada munafik. Betul kan? Tapi sekarang capnya itu ekstremis. Ekstremis itu bahaya. Saudara, ibu ini dimasukkan penjara. Ada seorang guru masuk penjara karena apa? Berdoa di kelas dalam nama Yesus. Masuk penjara. Dunia ini akan sangat tidak toleran kepada saudara dan saya. Akan tiba satu masa bisnis not as usual but unusual.
Para pengusaha di sini, sikapmu kepada istrimu, pada anakmu, pada para pegawaimu, urusan dengan Tuhan. Mungkin Menteri Tenaga Kerja tidak dengar, Presiden tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ada satu tantangan buat kita. Kita bisa memperkaya diri sendiri atau jadi berkat buat orang lain. Kalau saudara pergi ke museum Holocaust di Yerusalem, pastikan saudara ke Yerusalem pergi ke sana. Di sana ada seorang bernama Oskar Schindler. Oskar Schindler adalah orang Jerman. Dan dia menyelamatkan ratusan orang Yahudi. Diedap jadi pegawainya. Disembunyikan identitasnya supaya selamat. Memang tidak disebutkan apa dia Kristen atau tidak. Tapi jangan lupa. Hanya kasih Tuhan yang bisa membuat orang begitu. Mempertaruhkan nyawanya. Saya belum nonton filmnya, saya belum dapat. Kalau ada saudara punya, pinjamkan saya. Schindler's List. Ketika pada saat dia harus meninggalkan Jerman karena nyawanya diancam oleh SS Gestapo. Dia lihat dia masih punya mobil. Dia lihat dia masih punya jam yang bagus. Dia jual dulu. Dia selamatkan orang lain. Dan dia keluar cuma bak ransel. Sekarang namanya tercatat. Bukan cuma di hadapan Tuhan. Tapi dalam musim Holocaust. Ada pohon-pohon yang ditanam. Dan penghargaan untuk seorang bernama Oskar Schindler. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati. Barang siapa yaitu mengutuk engkau akan kukutuk, kata Tuhan. Firman Tuhan berkata, emas dan perakmu akan berkarat. Beberapa tahun yang lalu sebelum emas itu pernah anjlok. Ada banyak saudaraku investasi bodong. Ada beberapa orang tertipu di negeri, di kota ini. Mana mungkin ada emas bisa turun. Alkitab mengatakan emas dan perakmu akan berkarat. Perak itu US dolarmu, euro, pound sterling. Tapi emas mungkin depositomu bisa berkurang nilainya. Pakaian dimakan ngengat, apa dimaksudkan? Saham. So ingat pembukaan pasar saham di China. Baru beberapa saat ditutup kembali karena anjlok mengejutkan. Berapa persen? Cuma 7%. Akan tiba waktunya apa yang terjadi. Great Depression akan terjadi lebih dahsyat lagi. Di mana harga saham tidak lebih dari kertas pembungkus kacang. Karena itu saudaraku, saya menulis sebuah perkataan lama saudara. An old saying di grup hamba-hamba Tuhan Rock. Saya tulis begini. Do the giving while you are living. And then you will knowing where you are going. Ikuti saya. Do the giving while you are living. Then you are knowing where you are going. So bisa tahu saudara ke atas atau ke bawah dari apa yang saudara berikan. Amin. Kapan itu ada teman saya sekelas. Waktu Bill Gates datang, dia memberikan yaitu persembahan untuk Bill Gates Foundation untuk Indonesia. Untuk pemberantasan TBC. TBC sekarang aneh-aneh. Ada jemaat terkena TBC, saudaraku koma 3 tahun. Dia maunya ngomong $1 juta, tapi bahasa Inggrisnya kurang karena dia berbahasa Mandarin. Ya, dia berkata 100 million US dollar. Orang ingat apa yang saudara berikan, bukan apa yang saudara kumpulkan. Engkau telah mengumpulkan menumpuk harta untuk akhir zaman. Apa yang untuk akhir zaman itu? Bukan cuma di akhir zaman. Di akhir zaman kita harus merubah gaya hidup kita. Bukan hidup gaya, tapi gaya hidup. Firman Allah mengatakan, orang berdosa ditugaskan untuk menumpuk kekayaan. Yang nanti harus diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya akan ada transfer of wealth besar-besaran bagi mereka yang bisa dipercaya untuk mengelola keuangan. Loh kok diam semua saudaraku? Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita.
salah satu poll yang paling bisa dipercaya, yang berhubungan dengan iman kepercayaan kita, bukan cuma Pew Research, tetapi George Barna Research ini membuat suatu research di kalangan orang-orang Amerika. Apa yang disebut ekstrim? Apa yang disebut religious ekstrim? Apa yang disebut berbahaya? Dan inilah hasilnya. Yang kategori pertama, memakai agama untuk membenarkan kekerasan. Menolak, yaitu medical care untuk anak-anak mereka. Ada kelompok-kelompok yang tidak mau ditransfusi dengan alasan kepercayaan. Ada yang menolak, yaitu ilmu kedokteran. Saya tidak mengajarkan itu. Dan juga menolak melayani seseorang karena gaya hidupnya bertentangan. Kapan itu ada sebuah toko kue ditutup di Amerika. Kenapa? Yaitu karena tidak mau membuatkan kue pengantin untuk Adam dan Ipul itu. Ketika mereka pesan kue untuk pengantin, lah biasanya kan pengantin laki dan perempuan. Ini laki dengan laki. Dia bilang sorry, it's against my belief. Dilaporkan, dimasukkan penjara, usahanya ditutup, bangkrut. Coba lihat ekstrim tingkat kedua. Menunjuk orang lain bahwa mereka immoral, menyerang kafe-kafe, restoran yang tidak mau tutup, dan juga memberitakan satu pesan agama di tempat terbuka, mencoba membawa orang lain kepada imannya, mengajarkan anak-anak mereka bahwa sexual relationship di antara orang yang sama jenis adalah salah. Saya mau tanya, berapa banyak saudara berkata bahwa Adam dan Ipul itu salah? Angkat tangan. Saudara ekstrim tingkat 2. Amin. Berdoa keras-keras di publik. Ada orang lain yang hadir di sana, membagikan traktat, ya toh? Dan saudara yang itu terakhir, protest government policy that conflict with their religion. Tingkat ketiga, lebih sadis. Berdoa dalam bahasa khusus disebut berdoa di dalam bahasa roh. Itu adalah ekstrim tingkat 3. Dan itulah saudara dan saya. Bahkan meninggalkan pekerjaannya, yaitu pergi ke negeri lain. Memakai dietary restriction for religious reason. Dan juga yang terakhir, wait until marriage to have sex. Itu betul-betul ekstrim. Berapa banyak saudara percaya kesucian itu dasar daripada iman kita. You are very extreme. Yang keempat, membaca Quran atau Bible. Berapa banyak saudara sini ketika diam-diam saudara bukan buka situs porno, saudara membaca Alkitab dengan iPad saudara, dengan Alkitab saudara. Berapa banyak? Waduh, ekstrim tingkat 4. Ya tak? Volunteer to help people in need. Oh, ini perintah Tuhan. Apalagi melakukan persepuluhan. Itu super ekstrim. Itu berbahaya. Saya lihat sudah tiba saatnya yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Tidak heran dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan akan tiba saat-saat yang sukar. Sukar bagi siapa? Bagi orang benar. Firman Allah mengatakan tentang Ayub. Ayub mengalami bantahan luar biasa. Karena itu saudara harus bersabar. Kita mau minta apa dari Tuhan hari ini? Pertama itu kesabaran, makrotimia, panjang sabar. Bukan sabar aja, panjang sabar. Itu buah roh. Panjang sabar itu buah roh. Yang kedua, saudara, firman Allah mengatakan Ayub ini bertekun. Hupomone. Hupomone itu saudaraku, patience, yaitu punya pengharapan dan kekuatan luar biasa di bawah tekanan. Yang ketiga, dia punya ketahanan. Hupo atau hipomeno. Hipomeno itu endurance.
Only by the grace of God. Hari ini saya setia pada satu wanita. Bukan karena saya baik, tapi karena Roh Kudus. Semua suami di sini berkata, a man without Holy Spirit is a dangerous man. Saudaraku, kemudian yang terakhir, bantahan itu adalah antilogia. Baca Ibrani pasal 12, mulai ayat 1 sampai 3. Karena begitu banyak saksi yang mengelilingi kita, supporter, orang benar mulai dari Adam sampai Abraham dan selanjutnya. Para yaitu martir Tuhan. Mereka itu melihat kita sedang berlomba. Maka mari kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. He's the author and perfecter of our faith. Dia adalah Tuhan yang memulai dan yang menyempurnakan iman kita. Maka saudaraku, dia mengabaikan kehinaan. Ibrani 10 kita akan mengalami dihina, difitnah dan sebagainya. Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ya, endure the cross, despising the shame, yang sekarang duduk sebelah kanan takhta Allah. Ayat selanjutnya. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung apa? Bantahan. Bantahan di sini adalah antilogia. Apapun yang kita katakan dilawan. Firman Tuhan dilawan. Di zaman daripada Sodom, di zaman daripada Lot, ketika dia berkata, Tuhan segera datang, dia ditertawakan, dikira lelucon. Ada orang tanya, gimana Pak itu Pokemon Go itu Pak? Saya bilang, kalau anak-anakmu dibiarkan main itu, mereka mengira dunia roh itu tidak lebih daripada video game. Dalam kehidupan daripada Ayub, dia sempat menyalahkan Tuhan. Sebab apa? Dia tidak mengerti bahwa iblis itu di belakang segala penderitaannya. Di dalam Ibrani 10 dikatakan kita akan mengalami hardship. 3H. Hardship, heartbreak, headache. Itu ada dialami semua orang. Kita akan mengalami 3S. Sengsara, sakit hati, sakit kepala. Tapi kalau terjadi bagi orang di luar Tuhan kita bisa maklum. Tapi justru orang benar akan mengalami bantahan yang sedahsyat itu. Antilogia diterjemahkan bahasa Inggris contradiction. Bahasa Indonesia kontradiksi. Satu kali saya berkhotbah di Bandung. Ketika saya berkhotbah di Bandung, mendadak waktu itu saya berbicara tentang aborsi. Mendadak ada seorang ibu kesurupan, berdiri belakang. Dan dia berteriak, orang itu membuat saya jadi pembunuh. Antilogia. Tapi saya tahu bukan ibu itu yang berteriak. Setan pembunuh yang dalam dia. Zaman dulu orang mempersembahkan bayi-bayi di perut daripada berhala-berhala yang dipanasi dengan api. Tapi hari-hari ini demi kenikmatan, orang membunuh bayinya sendiri dalam kandungannya. Saya masih ingat, saudaraku, kemana saya pergi. Ancaman, bantahan, apapun. Dan it's normal. Katakan bersama saya, opposition is normal. Amin. Kita ingat akan Ayub. Jadi kita mau minta kepada Tuhan panjang sabar, makrotimia. Kita minta kesabaran, ketekunan, yaitu hipomone. Dan kita minta endurance, ketahanan, hipomeno. Saat ini mungkin saudara sedang menghadapi tekanan. Saudara sedang mengalami hardship. Saudara sedang mengalami heartbreak. Saudara sedang mengalami sakit hati. Mungkin sedang sakit kepala. Saya mau beritahu, hakim telah berdiri di ambang pintu. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Coba kita lihat yang tingkat keempat tadi. Sudah lihat? Siapa yang disebut ekstrim itu? Coba salah satunya. Volunteer to help people in need. Bukankah itu perintah Tuhan? Love your neighbor. Dunia ini
Saudara mungkin tidak rasa, di Indonesia ini beda. Tapi di luar negeri, orang tidak peduli dengan orang lain. Mau mati kek, jungkir balik kek, EGP. Tapi perintah Tuhan agape, bukan EGP. Sebagai contoh yang lebih jelas, Tuhan Yesus pernah membuat suatu keterangan tentang hidup setelah kematian. Antara Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu, dia tidak berzina. Apa kesalahannya? Kesalahannya EGP. Ada pengemis di pinggir jalan. Kalau ada orang minta uang pada saudara, saudara tahu nggak siapa namanya? Nggak mungkin kan? Tapi dia tahu, suruhlah Lazarus. Dia tahu tentang Lazarus. Tapi dia membutakan matanya. Ketika kereta kudanya mendekati pintu gerbang, dia bilang, tancap gas. Dia tidak mau lihat, yaitu Lazarus. Padahal dengan kekayaannya, dia tidak usah mengorbankan keenakannya. Dia bisa menolong, bawa aja ke UGD. Saya masih ingat satu hari saudara. Gereja kita masih kecil, jemaat tidak seberapa, baru kira-kira 100-200 orang. Lalu saya didatangi seseorang, Pak, ada orang mau mati di Jalan Tengku Umar, di depannya toko yang lagi ditutup. Loh kenapa? Orang lain tidak mau ngurusi katanya, baunya busuk sekali. Lalu saya ajak tim kita ke sana, dibawa ke Sanglah, diobati sampai selesai. Dengan anugerah Tuhan, kansernya sembuh. Dan orang itu orang dari pulau sebelah, dari Lombok. Saudaraku, dia jadi orang percaya. Dan dia masuk sekolah Alkitab. Jadi penginjil, namanya Slamet. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi tanpa Yesus dia tidak selamat saudaraku. Saya tidak mau jadi orang itu, orang kaya itu. Kalau Lazarus dijemput malaikat, orang kaya itu cuma dikatakan orang kaya juga mati. Lazarus mati duluan, kurang gizi. Tetapi saudaraku ketika dia dalam keadaan begitu menderita, Ayub yang datang ketiga orang temannya menyalahkan dia. Kamu pasti punya dosa. Ada kutuk nenek moyangmu. Kalau tidak kamu berdosa, mungkin istrimu, mungkin anakmu kejatuhan bangunan. Itu pasti mereka berdosa. Dia disalahkan. Antilogia. Tetapi kemudian ada seorang anak muda bernama Elihu. Dia menegur Ayub karena Ayub menyalahkan Tuhan dan membenarkan diri sendiri. Orang tua belum tentu berhikmat. Saudara itu yang namanya Bildad itu, waduh sadis saudara. Ya, dia menyakiti, setiap perkataan yang menyakiti. Saya mau beritahu religious people, lidahnya itu berduri. Ada orang yang lancang perkataannya seperti keris. Terjemahan lama. Kalau pisau cuma melukai. Kalau keris ada cyanida. Ada arsenikum. Ada bisanya di situ. Banyak orang cantik lidahnya berbisa. Hati-hati. Apa yang paling merusak gereja? Mana tanya, apa Pak yang paling merusak gereja? Saya bilang lidah. Betul nggak? Betul nggak saudaraku? Berapa banyak gereja pecah, pelayanan hancur gara-gara lidah. Tapi pastikan lidah kita. Kenapa ketika Roh Kudus menjamah kita? Nomor satu dijamah lidah kita. Supaya lidah kita jadi berkat. Tapi ketahuilah ini adalah akhir zaman. Mari kita tidak hidup memuaskan diri sendiri. Sekali lagi saya supaya ingat ya. Do the giving while you are living. Tidak mau kan? Lebih keras. Gini loh saudara. Do the giving while you are living. Satu hari saya berjalan di sebuah proyek saya. Ada tulisan di situ. Cukup berhikmat. Berdoalah sebelum didoakan. Kita saat ini di atas bumi. Tidak tahu kapan kita di bawah bumi. 3 feet under. 2 meter di bawah permukaan bumi.
It can happen to us anytime. Karena itu do the giving while you are living. Then you are knowing where you are going. Dan kemudian kamu tahu kemana kamu pergi. Amen. Apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan buat dia? Pemulihan berapa kali lipat? 2 kali lipat. 3.000 domba diganti 6.000. 1.000 lembu diganti 2.000. 10 anak diganti 10 anak. Tapi istrinya tetap yang sama. Amin. Istrinya tetap yang sama. Oh, tidak ada hubungan antara urusan pribadi. Dia tuh tukang kawin, tapi dia tuh baik kok. Jangan percaya. Kalau orang tidak setia sama istrinya, apalagi sama orang lain. Saya tanya direktur bank, Pak, Bapak kalau ngadakan yaitu kalau orang ngajukan portofolio kan bisa ditipu, Pak. Bagaimana Bapak melepaskan kredit? Dia bilang, I'm looking for dia bilang family man. Kalau orang itu setia sama istri dan keluarganya, kira-kira uang saya tidak hilang. Tapi kalau orang ganti pacar, ya tukang main perempuan, duit saya pasti melayang. Betul itu saudara. Loh kok diam? Amin. Saudara, kita harus minta pada Tuhan pertama panjang sabar. Ada kan banyak saudara orang mencoba memprovokasi kita. Kita harus panjang sabar. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ucapkan berkat bagi orang yang menyalahgunakan kamu. Love your enemy. Bagaimana kita evangelical Christian disebut bahaya. Tidak ada perintah bunuhlah mereka. Dimanakan kamu dapatkan mereka? Kenakan pajak. Rampas harta mereka. Ada? Tidak ada. Yang ada love your enemy. Do good to those who misuse you. Berbuat baik kepada orang yang menyalahgunakan engkau. Itu perintah Tuhan. Karena itu saudara, dunia ini sudah berubah. Kata dunia berubah. Jangan hidup sama seperti tahun-tahun lalu. Tuhan sudah mau datang. Hakim telah diambang pintu. Kita tidak usah balas. Vengeance is mine. Vengeance is mine. Amin. Tetapi saudara dan saya akan dimasukkan ekstremis. Saudara dan saya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang menolong orang lain, akan disebut berbahaya. Dan itu terjadi pada orang terbaik di dunia, Yesus Kristus. Ingatlah akan dia. Yang menanggung bantahannya sehebat itu dari pihak orang berdosa. Mari kita minta pertama panjang sabar. Kedua ketekunan atau kesabaran. Hipomone. Seperti tiang yang tetap ada di tempatnya. Dan yang ketiga itu adalah hipomeno. Ketahanan. Ketahanan. Waktu saya masih SMA, itu ada race yang paling membosankan yang saya pernah lihat. Itu race ketahanan. Endurance race. Yang dipakai di Surabaya itu di jalan utama daripada daerah Perak. Jadi di sana itu balapannya bukan cuma cepat-cepatan, tapi lama-lamaan saudaraku. Kenapa orang tidak tahan lama? Olinya kurang. Olinya itu apa? Urapan Roh Kudus. Mari kita minta urapan Roh Kudus supaya ada hipomeno, ada ketahanan, ada endurance pada saudara dan saya. Dan jangan heran, nanti dari pers, bahkan mungkin dari pemerintah, dari pihak manapun akan ada antilogia. Bantahan kepada saudara dan saya. Bertahan saudaraku. Karena hakim telah ada di ambang pintu. Betapa bersyukurnya kita tinggal di Indonesia. Tidak boleh izin gedung gereja. Lihat gedung ini. Kita dapatkan secara ajaib bukan? Haleluya. Saya mau cerita sedikit. Saya ingat lagu tadi, You Raise Me Up. Salah satu jemaat di sini murah hati pada kita. Tahu pastornya dan ibu itu sering capek kalau di luar negeri.
atau dari luar kota, dia menyediakan kita voucher di spa-nya. Tidak usah disebut karena tidak boleh promosi. Sampai di sana saudara, masyurnya atau pemijatnya itu dari Jawa Barat semua. Kemudian ada instrumental You Raise Me Up itu, saya nyanyi. You raise me up so I can stand on mountain. Istri saya menerjemahkan pada mereka. Mendadak mereka menangis. Mereka menangis. Istri saya berkata, dia itu bicara kepada Tuhan Yesus. Yang mau dengar seruan kita. Dan sampai selesai mijet, dua-duanya terima Tuhan Yesus. Itu Indonesia. Kalau di Amerika saya dilaporkan. Itu orang ekstrim. Masa memberitakan kepercayaannya pada kita dari kepercayaan lain. Saya sering diundang pengusaha-pengusaha papan atas kita untuk berdoa pada waktu pernikahan anak-anak mereka. Saya tanya kenapa di Jakarta kan banyak. Kenapa mesti orang Bali ke sana? Mereka tersenyum, tapi saya tahu sebabnya. Ada banyak orang kalau dilihat ada pejabat di situ, doanya, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan yang ada di atas sana, yang Maha Pemurah Penyayang. Mereka tidak sebut namanya. Namanya Yesus. Saya selalu sebut nama Yesus. Sebab saya tahu barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku juga malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudusnya. Tapi barang siapa tidak malu mengaku aku mengakui dia di hadapan Bapa pada hari kedatanganku. Siapa di sini mau dibanggakan oleh Tuhan? Tapi di luar negeri saya akan disebut ekstremis. Saya sudah berkata pada para pemimpin kita, kalau nanti ya ada Adam mau nikah dengan Ipul, tolak saja. Adam kawinnya sama Inul, tidak dengan Ipul. Amin. Bahaya Pak. Tapi jangan takut saudaraku. Selamat Tuhan bersama kita. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Saya tahu the time is up, tapi saya ingin cerita. Barusan saya ke Amerika kan. Ternyata saudaraku, Indonesia sering lebih baik dari Amerika. Kita itu dipindah gate nggak ngomong-ngomong saudara. Sehingga kita 20 orang terdampar. Saya harus terbang dari Los Angeles ke Orlando. Kita ditinggal pesawat. Lalu saya datang pada supervisornya. Saya bilang, this is not our fault. Yes, I know. Kita akan usaha. Ternyata saudaraku, untuk terbang lagi besok, ya meeting kita akan gagal. Pada saat itu apa yang saya lakukan? Saya lakukan sesuatu yang sangat ekstrim. Saya nyanyi. Saya nyanyi gini. God will make a way while there seems to be no way. He works in ways we cannot see. God will make a way for me. Saya tidak bersungut-sungut. Saya nyanyi. Dengan cara ajaib. Ini American Airlines. Ada salah satu teman kita. Dia mengusahakan supaya saya bisa berangkat dengan pesawat tidak langsung tapi lewat Dallas. Ketika saya maju menghadap staff, dia bilang, you are in the same situation. Kamu waiting list nomor 21. Waktu dia bilang begitu, sorry, I was rebooked in this flight. Saya tunjukkan saudara, Tuhan membuat jalan di mana tidak ada jalan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Tepuk tangan bagi Allah kita.